Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Juhaini, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Peningkatan Kemampuan Membaca Pemahaman Melalui Strategi Know One Learner KWL pada siswa kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Sidoarjo. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dwi Yuliana Andani, NIM D07219009 dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Adapun pokok pembahasan dalam presentasi ini yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian teori, bab 3 metodologi penelitian. Langsung saja pada bagian pendahuluan. Peneliti dalam menulis proposal ini dilatar belakangi oleh berbagai masalah, yaitu mata pelajaran bahasa Indonesia sangat penting diajarkan dalam kemampuan berbahasa. Membaca salah satu kemampuan berbahasa yang sangat penting untuk dikuasai. Menurut Permendikbud Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan untuk menumbuh kembangkan budaya literasi. Kemampuan guru dalam menerapkan kemampuan mengajar, metode mengajar, dan strategi mengajar. Strategi yang tepat agar proses pembelajaran berjalan sesuai dengan rancangan dan siswa mudah memahami isi dari materi. Berdasarkan hasil observasi di Min 2 Sidoarjo, guru memberikan informasi bahwa di kelas 4 pada pembelajaran bahasa Indonesia masih banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami isi bacaan. Guru memberikan materi mengenai bacaan, namun ketika ditanya apa isi bacaan yang diberikan guru, seringkali siswa tidak bisa menjawab dikarenakan tidak memahami isi suatu bacaan yang diberikan. Siswa yang malas untuk mengikuti pelajaran terkhususnya bahasa Indonesia ditandai dengan kurangnya siswa dalam memahami isi bacaan, belum bisa menentukan tema bacaan dan gagasan pokok bacaan, sulit memperoleh informasi dari teks yang telah dibaca, siswa tidak bisa menjawab dengan tepat pertanyaan yang diberikan guru, minat baca juga masih tergolong rendah, kondisi ruang baca dan bacaan kurang menarik bagi siswa, serta kurangnya kemampuan membaca pemahaman siswa yang akan berdampak buruk bagi prestasi belajar siswa yang rendah. Adapun rumusan masalah, yang pertama, bagaimanakah penerapan strategi KWL dalam peningkatan kemampuan membaca pemahaman pada siswa kelas 4 di Min 2 Sidoarjo? Yang kedua, bagaimanakah peningkatan hasil belajar kemampuan membaca pemahaman pada kelas 4 Min 2 Sidoarjo melalui strategi KWL? Adapun tujuan penelitian. Yang pertama, penerapan strategi KWL dapat meningkatkan kemampuan membaca pemahaman siswa kelas 4 di Min 2 Sidoarjo. Yang kedua, dapat meningkatkan hasil belajar kemampuan membaca pemahaman menggunakan strategi KWL siswa kelas 4 Min 2 Sidoarjo. Lingkup penelitian dibuat oleh peneliti untuk menguraikan lingkup atau batasan-batasan tindakan yang diambil oleh peneliti. Adapun lingkup penelitian sebagai berikut. Yang pertama, tempat penelitian dilakukan di Min 2 Sidoarjo. Yang kedua, penggunaan strategi Know One Learner atau KWL. Yang ketiga, subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 4 Min 2 Sidoarjo. Yang keempat, tema yang digunakan peneliti dalam yaitu tentang kemampuan membaca pemahaman. Yang kelima, pembelajaran bahasa Indonesia dengan menggunakan buku tematik dengan tema Indahnya Keragaman di Negeriku. Batasan masalah. Agar diperoleh gambaran tentang fokus penelitian ini, perlu dibatasi masalah penelitian. Masalah utama yang dikaji dalam penelitian ini bahwa kemampuan membaca pemahaman siswa yang masih rendah. Hal tersebut diduga dipengaruhi oleh belum diterapkannya strategi yang menarik siswa dalam pembelajaran. Berdasarkan pernyataan masalah tersebut, maka masalah tersebut perlu dibatasi, yaitu apakah proses pembelajaran menggunakan strategi KWL dapat meningkatkan kemampuan membaca pemahaman siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Sidoarjo. Manfaat penelitian. 1. Bagi guru. Sebagai sumber informasi dalam mengupayakan peningkatan efektivitas mengajar di kelas, diaplikasikan dalam pembelajaran pemahaman isi bacaan melalui membaca pemahaman sebagai dasar evaluasi guru untuk mengetahui tahapan tumbuh penguasaan siswa dalam membaca pemahaman. Yang kedua, bagi siswa. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sarana untuk meningkatkan kemampuan memahami isi bacaan. Yang ketiga, bagi madrasah. Penelitian ini sebagai bahan pertimbangan madrasah dalam rangka pembelajaran yang berimplikasi pada kemajuan sekolah dan meningkatkan kualitas pendidikan serta menambah inovasi dalam penggunaan strategi pembelajaran bahasa Indonesia sehingga bisa meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran bahasa Indonesia. Yang keempat, bagi peneliti. Manfaat penelitian ini bagi peneliti yaitu untuk memberikan masukan tentang strategi pembelajaran yang menarik dan mudah dipahami oleh siswa sehingga dapat meningkatkan kemajuan membaca pemahaman siswa kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah 2 Sidoarjo. Pada bab 2, kajian teori. Membaca merupakan salah satu kemampuan berbahasa yang sangat penting untuk dikuasai.
karena membaca merupakan sarana untuk mengetahui dan menyerap isi yang ada di dunia, sehingga dengan membaca dapat memperluas pengetahuan dan menggali pesan yang terdapat di dalam teks bacaan. Tulisan tidak dapat dimengerti oleh manusia jika tidak memiliki kemampuan membaca. Kemampuan membaca sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan membaca. Menurut Bayu Anggara, kegiatan membaca memiliki 7 tujuan, yaitu dengan membaca untuk mendapatkan fakta dan perincian, dengan membaca bertujuan untuk mendapatkan ide-ide pokok, dengan membaca untuk memahami urutan struktur bacaan, dengan membaca dapat menyimpulkan suatu bacaan, dengan membaca dapat mengelompokkan atau mengklasifikasikan, dengan membaca dapat menilai atau mengevaluasi suatu bacaan, dengan membaca mampu membandingkan sesuatu. Fungsi dari efektivitas kemampuan membaca yaitu yang pertama fungsi intelektual, fungsi pemacu kreativitas, fungsi praktis, fungsi rekreatif, fungsi informatif, fungsi religius, fungsi sosial, dan terakhir fungsi pemburu waktu. Bayu Anggara menyatakan bahwa manfaat membaca yaitu mendapatkan berbagai pengalaman hidup, pengetahuan, informasi umum yang bermanfaat di kehidupan sehari-hari. Dengan membaca dapat mengetahui berbagai peristiwa besar sejarah peradaban dan kebudayaan bangsa di dunia. Baca pemahaman adalah proses intelektual yang kompleks, mencakup 2 kemampuan, yakni penguasaan makna kata dan kemampuan berpikir konseptual. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca pemahaman. Menurut Nimas Ijihari R, kemampuan membaca pemahaman dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor internal yang mempengaruhi antara lain bakat, minat, dan intelijensi. Yang kedua, faktor eksternal yang mempengaruhi kemampuan belajar siswa, yaitu guru dan orang tua. Strategi membaca pemahaman KWL. Strategi membaca adalah cara yang dilakukan pembaca dalam memproses bacaan agar dapat dimengerti dan dipahami dari teks bacaan. Strategi membaca digunakan terus-menerus supaya siswa dapat memahami bacaan strategi yang digunakan sebelumnya, selama dan sesudah membaca. Strategi membaca ialah langkah-langkah yang digunakan untuk memanfaatkan segala sumber yang dimiliki untuk memudahkan dan memahami suatu bacaan agar mencapai keberhasilan membaca. Strategi KWL artinya know yang artinya mengetahui, want artinya ingin, learn artinya belajar. Maka KWL, know, want, learn adalah strategi yang membuat anak berpikir apa yang mereka ketahui tentang suatu topik, apa yang ingin mereka ketahui dari topik, dan mengingat kembali apa yang telah dipelajari. Strategi KWL sangat memiliki peran untuk siswa sebelum, saat, dan sesudah pembelajaran. Juga dapat memperdalam kemampuan dalam mengembangkan pertanyaan yang dibuatnya. Strategi ini dikembangkan oleh Oke tahun 1986 bertujuan membantu guru menghidupkan latar belakang pengetahuan dan minat siswa dalam suatu topik. Strategi KWL melibatkan 3 langkah, yaitu menentukan apa yang ingin mereka ketahui dan mengingat kembali apa yang mereka pelajari dari pembelajaran. Kelebihan strategi KWL menurut Mayasari. Yang pertama, dapat meningkatkan kemampuan pemahaman siswa dalam memahami sesuatu teks atau cerita. Yang kedua, dapat membuat siswa berpikir tentang apa yang telah diketahui sesuai topik. Yang ketiga, meningkatkan keinginan siswa untuk mengetahui sesuatu yang bermanfaat dalam bacaan. Yang keempat, dapat merealisasikan tujuan pembelajaran, yakni pemahaman siswa tentang materi yang telah dipelajari. Kekurangan strategi KWL menurut Iza Fitriyah Badriyah. Yang pertama, apabila siswa tidak memiliki pengetahuan awal yang bagus, maka ia akan mengalami kesulitan dalam menerima materi. Yang kedua, tidak cocok digunakan pada bacaan yang bersifat fiksi. Yang ketiga, ketika siswa gagal dalam bertanya ataupun kesulitan dalam menuangkan tulisan pemahamannya, maka siswa akan merasa bosan dan berputus asa dalam pelajaran. Selanjutnya yaitu penerapan strategi KWL pada tema indahnya keberagaman di negeriku. Pelaksanaan pembelajaran tematik dengan strategi pembelajaran KWL dapat memberikan suatu peran aktif pada siswa. Strategi ini membantu siswa memikirkan informasi baru yang diterimanya dan juga memperkuat kemampuan siswa dalam mengembangkan pertanyaan tentang berbagai topik. Hasil belajar. Hasil belajar adalah sesuatu yang diperoleh dari sesuatu proses usaha setelah melakukan kegiatan belajar yang dapat diukur menggunakan tes guna melihat kemajuan siswa. Hasil belajar sangat berperan penting dalam proses pembelajaran yang berfungsi untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Bisa dikatakan sukses sesuai dengan keinginan atau sebaliknya. Dari hasil belajar pula, guru dapat mengetahui sejauh mana kemampuan baik dan buruknya siswa setelah keterlibatan siswa mengikuti proses pembelajaran yang dapat dilihat melalui penilaian dalam pembelajaran maupun evaluasi pembelajaran. Bab 3. Metode penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian tindakan kelas atau yang disebut dengan PTK. Penelitian ini akan melaksanakan beberapa siklus, di mana setiap siklus terdiri dari 2 tindakan.
Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 4-2 Sidoarjo sebanyak 33 siswa. Variabel penelitian. Variabel yang menjadi titik incar untuk menjawab permasalahan yang dihadapinya diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, variabel input, yaitu siswa kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Sidoarjo. Yang kedua, variabel proses, yakni strategi Knowledge Learner atau KWL. Yang ketiga, variabel output, yakni meningkatnya kemampuan membaca pemahaman pada kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah 2 Sidoarjo. Rencana tindakan. Penelitian ini menggunakan model penelitian tindakan kelas yang terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama, perencanaan atau planning, tindakan atau acting, pengamatan atau observing, dan refleksi atau reflecting. Rencana penelitian ini menggunakan satu siklus yang bermuatan 4 tahapan. Apabila dalam siklus 1, indikator dan tujuan pembelajaran belum tercapai, maka peneliti akan melakukan perbaikan pada siklus 2. Sebelum akan dilakukan tindakan siklus yang pertama, peneliti harus melakukan kegiatan prasiklus. Kemudian melaksanakan siklus yang pertama dengan tahapan perencanaan atau planning, tahap tindakan atau acting, tahap pengamatan atau observing, tahap refleksi atau reflecting. Kemudian melakukan siklus yang kedua dengan rinci tahap perencanaan atau planning, tahap tindakan atau acting, tahap pengamatan atau observing, tahap refleksi atau reflecting. Selanjutnya, data dan teknik pengumpulan data. Data, terdapat 2 data, yaitu data kualitatif, diperoleh dari hasil menganalisis lembar observasi yang telah diisi saat pembelajaran berlangsung dan wawancara guru kelas. Yang kedua, data kuantitatif, diperoleh dari hasil performance membaca teks bacaan. Kemudian teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 3 tahapan. Yang pertama, tes, dilakukan untuk mengukur tingkat perkembangan aspek pemahaman membaca siswa sebelum dan sesudah. Pretest dan posttest, dilakukan tindakan dengan menerapkan strategi KWL. Yang kedua, observasi, dilakukan oleh peneliti menggunakan observasi dengan menggambarkan situasi kelas lengkapnya, sehingga urutan-urutan kejadian tercatat semua. Yang ketiga, wawancara, dilakukan kepada guru secara tidak terstruktur tentang aktivitas dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran, kemampuan membaca pemahaman di kelas. Teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dan analisis data kuantitatif. Analisis data dengan mendeskripsikan data yang terkumpul. Analisis data secara deskriptif, kualitatif, atau deskripsi naratif bertujuan untuk merangkum hasil pengamatan dengan melihat adanya peningkatan rata skor yang diperoleh dari hasil tes membaca pemahaman. Analisis data secara deskriptif kuantitatif adalah memaknai data dengan cara membandingkan hasil dari sebelum tindakan dan sesudah tindakan. Dilakukan pada tahap refleksi yang digunakan untuk melakukan perencanaan lanjut dalam siklus berikutnya. Indikator keberhasilan. Penelitian tindakan ini bertujuan untuk memperbaiki kemampuan membaca pemahaman pada siswa kelas 4-2 Sidoarjo. Indikator keberhasilan dapat melaksanakan pembelajaran kemampuan membaca pemahaman dengan menggunakan strategi KWL. Dikatakan meningkat hasil belajar membaca pemahaman pada siswa jika 80% siswa telah memperoleh nilai di atas nilai KKM, yaitu 75, langkah tindakan dianggap sudah berhasil. Baik, itu saja yang bisa saya paparkan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.